Opo. Hmm. Sebentar ya, ada yang masuk lagi itu. Empat dua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that all of you are very well. Okay, this is the third meeting. Yeah, it should be the third meeting, but it should continue the second meeting one. I would like to discuss about the semantic itself. Yeah, the scope of semantics. Yeah, I would like to explain once again. Yeah, semantics according to expert from the Griffith, yeah, is one of the linguists, specifically someone who expert in semantik. Jadi Griffith ini salah seorang ilmuwan bahasa yang memang bahan kajiannya atau keahlinya itu pada semantik. Begitu juga ini ada John Said dalam menjelaskan apa itu semantics. Oke, Griffith, ya 2006, page 15, he said that semantics, the study of word meaning and sentence meaning, abstracted away from context of use, is descriptive subject. Nah, di sini dijelaskan oleh Griffith ini bahwa jelas sekali itu semantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata dan kalimat. Ya, tentunya ini yang dipelajari itu adalah ya makna kalimat yang ada pada suatu bahasa. Nah, di sini tapi dijelaskan oleh Griffith itu bahwa ya makna baik dalam kosakata atau kalimat itu sifatnya itu abstrak ya. Nah, itu bisa dilihat dari konteks of use. Ya, jadi dilihat dari konteks pembicaraannya itu yaitu biasanya dalam bentuk ya descriptive subjects di sini. Oke. Take for example, ya misalnya I said something that hello my students, how are you today? I hope you are very well in this day, and then so we can discuss, we can learn about semantics field or semantics course here. Nah, itu suatu contoh ya yang diungkapkan oleh Griffith ini. Nah, ini Griffith itu lebih rinci, dia menjelaskan bahwa itu tadi yang dijelaskan oleh Paus itu adalah suatu konteks ya, konteks bahasa yang bersifat abstrak. Itu terdiri dari rangkaian kata, kalimat yang kesemuanya itu memiliki makna yang bisa dipahami. Nah, itu dalam bentuk deskripsi. Nah, itu penjelasan dari Griffith ya, tentang semantik. Sedangkan Said atau John Said menjelaskan semantik is the study of meaning communicated through language. Nah, ini sebenarnya pada intinya itu sama, para ahli ini menjelaskan tentang makna, tapi ada yang menjelaskan secara rinci, ada yang menjelaskan hanya dan secara umum. Seperti Said, dia mengatakan bahwa semantik itu adalah studi tentang makna ya, yang dikomunikasikan tentunya melalui media bahasa. Ya, pada intinya ini sama ya. Core-nya itu adalah mempelajari tentang makna yang ada pada bahasa. Nah, itu dua ahli yang sangat ya terkenal di sini, John Said dan Griffith ya. Itu memang mereka itu adalah ahli bahasa, khususnya mereka yang membidangi dalam bidang makna atau semantik di sini.
Kemudian berikutnya ada lagi ya, di sini dari Kreidler. Semantic is the systematic study of meaning, and a linguistic semantic is the study of how language organize and express meanings. Nah, kalau Kreidler ini ya, Kreidler dia menjelaskan ada dua yang dijelaskan, yaitu makna dalam arti ya studi tentang ya makna suatu bahasa, tapi dia menjelaskan lagi ada ya makna, ilmu makna yang dalam skop itu keilmuan bahasa ya, linguistik di sini ilmu bahasa ya, bahasa bukan ilmu bahasa. Kalau ada apa ditambahkan s misalnya linguistics, nah itu baru ilmu bahasanya. Kalau di sini linguistik semantics, jadi bahasa yang ada pada ya ilmu makna, mempelajari bagaimana bahasa tersebut ya. Nah, ini tersusun atau terstruktur secara rapi ya, dengan kalimat ya subjek dan objek, dan sesuai dengan kaidah bahasa, misalnya in English or Indonesian, yaitu the sentences or the language itu can be expressed the meaning itself. Ini menurut Kreidler ya. Jadi menurut tiga pakar ahli ini, pada intinya ya bahasa itu adalah yang dipelajari itu adalah makna yang tersirat maupun tersurat. Tapi masing-masing para ahli ini memberikan definisi masing-masing mengenai tentang ilmu makna. Nah, itu sekilas ya. Jadi Pak Husni harap you can understand what is the semantic ya. Oke. Jangan diplesetkan. Semantics is semakin manis dan cantik. Bukan itu ya, itu adalah akronim. Tapi yang makna sebenarnya adalah tadi study of meaning in a language. Oke. Nah, ini menurut ya ahli ya bahasa, makna ini ada katanya pada 3 kajian keilmuan di sini yang sering kali dipelajari. 3 disciplines are connected with the systematic study of meaning. Nah, ini yang setiap hari atau setiap waktu keilmuan ini ya, ini berkaitan sekali dengan bahasa media yang digunakan. Seperti di sini pada kalau tidak salah di sini yang dijelaskan oleh John Braille ya, seorang ahli dari Prancis, mengkategorikan bahwa makna itu bisa dilihat dari ketiga ilmuwan ini yang sering menerapkan tentang bahasa atau komunikasi di sini. Nah, ini dari segi psikologi, di seorang ahli psikolog itu someone who expert in psychology, we call him or her a psychologist. Psychologists are interested in how individual humans learn, how they retain, recall, or lose information, how they classify, make judgment, and solve problems. In other words, how the human mind seeks meaning and work with them. Nah, ini para psikolog ini memang keilmuannya itu mempelajari tentang psikologi ya, keilmuan kejiwaan, tapi tidak lepas dari kaitannya dengan komunikasi bahasa yang diucapkan oleh misalnya pasien tersebut. Nah, misalnya di sini ya, dalam kajian Pausini itu ada membahas tentang berkaitan dengan makna, terutama pragmatik, itu berkaitan dengan keilmuan kejiwaan, yaitu menganalisis tentang misalnya mental disorder ya, someone who has a different atau someone who has schizophrenia in his mental lexicon. Jadi orang yang mengalami kejiwaan dalam ranah berbahasa. Nah, di sini pada mental lexicon atau otaknya itu jadi ada gangguan ya dalam mengucapkan kosakata, ada kata-kata yang hilang. Kalau misalnya stres ya, kalau seseorang itu lagi stres, maka banyak kosakata yang itu tersimpan dan tidak bisa diucapkan ya secara fasih. Ini biasanya kalau yang mengalami misalnya gangguan ya stres, makanya sekarang ini kita memang harus just calm ya, just relax ya, jangan banyak misalnya
informasi yang diserap itu bisa mengakibatkan itu menjadi stres, dan itu akan berpengaruh juga kepada bahasa yang kita gunakan di sini. Ini menurut ahli psikologi. Jadi di sini how individual human learns, how they retain, recall, or lose information. Information di sini lebih pada nanti pada communication atau speaking in language. For example, misalnya someone who suffer from schizophrenia, he has difficulties to remember of something. Misalnya contohnya, ditanyakan, excuse me, what is your name? Nah, itu kadang dia menjawab seperti itu, ada yang hilang. Kan kita seperti ada filler ya. Dia itu berpikir tapi tidak bisa mengembalikan kosakata yang ada pada dirinya itu untuk diucapkan kembali. Itu dari ahli ini psikologi. Kemudian ahli filosofi, itu filsafat ya. Philosophers of language are concerned with how we know how any particular fact that we know or are accept as true is related to other possible fact. What must be antecedent, a presupposition to that fact, and what is likely consequence or environment of it. What statements are mutually contradictory? Which sentence express the same meaning in different words and which are unrelated? Nah, ini ahli filsafat, yaitu mereka memang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tingkatan bahasanya itu tinggi ya, yang tidak bisa dipahami oleh halayak ramai. Oke, sebentar ya, we break for a while ya, ini karena adzan dulu, break dulu sebentar ya. Halo, masih mendengarkan di sini? Masih Pak. Masih Pak. Kita break dulu ya. Masih Pak. Ya, 15 menit. Masih dong Pak. Break dulu 15 menit. Ya Pak. Silakan yang mau sholat dulu. Oke. Nanti kembali lagi. Kira-kira ya mungkin jam 12 ya. Kita kembali lagi lah ya. Kita sholat dulu. Oke. Ya, silakan. Ditinggalkan saja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya Pak. Kita lanjutkan ya, sebentar saja. Membahas tadi dari 3 ranah tadi yang membahas dari semantik ya. Pasti bagi lagi layarnya. Ya, bisa dilihat sini layarnya. Bisa ya? Bisa Pak. Pak. Nah, di sini ada tadi 3 disiplin keilmuan yang memang secara sistematis itu tidak lepas dari kaitannya dengan makna bahasa di sini. Yang pertama itu ada psychology, ya keilmuan psikologi yang berkaitan tadi dengan bahasa, seperti tadi Pak Usni contohkan. Itu misalnya ada seorang yang kelainan ya, kelainan mental, leksikon ya, secara kognitif, atau ke stres ya, mengalami stres. Nah, ini itu bahasanya itu akan berkurang dan tidak lengkap seperti orang yang normal ya dalam mengucapkan bahasa. Tadi sudah diberikan contohnya. Berikutnya pada bidang filsafat di sini ya, filsafat ilmu atau filosofi. Nah, ini lebih mendalam lagi, dia mengkaji tentang makna. Nah, di sini dikatakan philosophers of a language are concerned with how we know
how many particular fact that we know or accept as is true related to other possible facts. Nah, di sini kita pahami bahwa para filsafat ini katanya itu lebih fokusnya itu kepada bahasa bagaimana agar kita mengetahui ya fakta yang secara khusus yang diketahui dan bisa diterima kebenarannya itu ya. Berkaitan dengan ada fakta-fakta mungkin yang muncul ya dari pendapat-pendapat yang lain. What must be antecedent, a presupposition to that fact, and what is likely consequence or entailment of it? What statements are mutually contradictory, which sentences express the same meaning in different words and which are unrelated. Nah, di sini konteks dari keilmuan makna yang dijelaskan pada keilmuan filsafat. Contohnya di sini ya, kalau dulu itu yang terkenal itu sampai sekarang itu seorang ahli filsafat Yunani purba itu Aristoteles. Siapa yang tidak mengenal Aristoteles dari para filsafat itu sangat mengetahui dan familiar ya dengan Aristoteles. Misalnya contohnya di sini ya, kalau seorang filsuf dia melihat benda itu secara mendalam sekali ya. Misalnya contoh ya, bentuk untuk minum gelas ya. Nah, itu kan ada bentuk-bentuk yang berbeda ya. Nah, itu why this thing is called glass, why this thing what is it, it's called, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu mengapa ada gelas ya, mengapa ada cangkir. Nah, mengapa perbedaan bentuk antara gelas dan cangkir itu tidak sama, padahal intinya itu kan sebagai alat untuk minum. Nah, kalau kita orang umum kan ya mungkin we don't care about it, but the first thing the usage of the thing we can drink by using the glass or anything ya, there's something to drink. Nah, misalnya contoh seperti itu. Tapi kalau orang filsafat itu dia mengapa ini bentuk cangkir seperti ini? Apa makna yang tersirat ya secara filosofis ya cangkir dan gelas? Nah, mengapa ada untuk pegangan ya kecil di tangan? Nah, mengapa harus ada plate-nya itu? Kalau misalnya cangkir itu sampai mendalam sekali dia ya memikirkan hal tersebut. Itu ya. Jadi berkaitan memang dengan makna yang tersirat. Mengapa itu harus kecil bentuk cangkir? Kalau gelas kan besar. Kalau mungkin pendapat umum seperti kita ya mungkin cangkirnya kecil, misalnya untuk minum kopi ya tidak mungkin menggunakan gelas yang banyak. Itu kalau we drink a coffee with glass perhaps ya we are going to what is it, that stomach, sakit perut mungkin kalau minum banyak dalam satu gelas. Mungkin satu cangkir itu sedikit porsinya, dan itu karena untuk menikmati rasa dari kopi tersebut. Itu kalau dalam ahli filsafat ya mungkin seperti itu ya dalam memaknainya. Oke. Nah, kembali ke our core study of linguistics. Nah, di sini ya linguists want to understand how language works. Just what common knowledge do people possesses when they share a language. Nah, ini. Jadi para ahli bahasa ya, itu hanya ingin memahami saja bagaimana pola kerja dari bahasa tersebut. Misalnya dari segi sintaksisnya, morfologi, semantik ya. Kemudian just what common knowledge do people possess when they share a language. Nah, apa ya pengetahuan umum apa ini yang dilakukan oleh orang-orang itu saling sharing bahasa tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya misalnya dalam bahasa ya English, of course di sini someone ya can speak English especially ya
native speaker English, they speak to make a communication with other, of course in English. Nah contohnya dalam bahasa Inggris, komunikasinya bahasa Swahili, bahasa Korea. Apa? Kenapa ada pertanyaan? Halo? Ada yang ditanyakan tidak itu? Seperti mau bertanya tadi ya, atau tidak? Nah kembali lagi ke sini, ya. Kemudian dijelaskan yaitu express their feelings and their intention to one. Aduh, coba di ini dulu ya, di apa mute dulu itunya, speakernya. Nanti sebentar saja ya, tidak lama. Dengarkan dulu, listen to pause-nya. And batas mana tadi di situ? To express their feeling and their intentions to one another and to be understood with a fair degree of praxis. Linguistic is concerned with identifying the meaningful element of specific languages. Nah, jadi di sini ilmu linguistik itu, yaitu pada umumnya itu yang mengenali tentang makna, dasar-dasar makna itu secara khusus dari ya bahasa. Nah, misalnya ini contoh di sini dalam bahasa Inggris. English word like pain and happy and affixes like, nah ini ada pain and happy, itu maknanya akan berbeda ya. Nah ini disebut dengan denotative meaning, makna yang berlawanan. Pain di sini ya sakit artinya ya. Nah itu tapi ada banyak makna yang tersirat, sakit apa di sini ya, atau we hurt something ya with our arm ya, by tool, the sharp tool, atau dilukai dengan benda tajam sesuatu, atau misalnya di sini bisa juga feeling ya, my heart is pain, nah misalnya ya, aduh hatinya terluka, nah itu beda lagi ya maknanya. Ada happy, ada fiksasi ya, like akhiran, misalnya pain, nah ini menjadi kata benda, pain itu pain sebagai verb ditambah akhiran er menjadi noun. Nah itu berubah lagi makna yang tersirat di sini. Jadi di sini kajian linguistik, yaitu khusus bahasa di sini, semantik masuknya ke ranah linguistik. Mengapa di sini linguistik sebagai umbrella, payung utama, dan semantik itu sebagai tadi mikrolinguistiknya ya, bagian unsur dari bahasa yang dipelajari. Oke, I think ya ini penjelasan untuk pertemuan ketiga. Perhaps that Osme will give you a specific explanation about our subject study, karena tadi banyak kendala ya waktu, jadi tersita ya mungkin beberapa menit, hilang koneksi, kemudian untuk add ya Anda hadir. Nah di sini nanti we would like to discuss about the 7 types of meaning by Geoffrey Leach. Nanti seorang ahli semantik itu, nanti Geoffrey Leach akan menjelaskan ada 7 ya definisi tentang makna. Nah ini contohnya salah satu, nanti ada konotasi, reference ya, sense. Nah nanti pokoknya ambil di sini. Ini tidak akan, we don't discuss for this time because I think ya our time is up. Ya, the time is up. Nah di sini nanti Pak Usni akan ambil dari one of the journal from R.U. Umagandhi M.V. Martini. Nah ini they explain specifically about the Geoffrey Leach theory. Nah karena ini berkaitan dengan lesson plan yang telah dijelaskan pada awal. Nanti ada di sini dijelaskan semantik itu ada 7 ya. Nah 7 makna itu ada conceptual meaning ya, kemudian ada connotative meaning, thematic meaning. Nah ini sesuai dengan lesson plan yang kita jelaskan di sini ya. Jadi ini perhaps I'll give it to you the next week, or and then as your task or assignment, and then you can watch ya in my link, nanti in my link bisa dilihat di link post ini. And then as your active student, you can
listen carefully what is my explanation, and then you just give the comment. It means that you are a good student to pay attention with my subject study. Okay, I think that's all. That's my explanation. Without realizing that the time is up. Sampai di sini. Is there any question? Ada yang ditanyakan tidak? Halo? You still with Pak Husni? Masih mendengarkan? Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan, apa yang ditanyakan? Siapa ini? JG siapa? Tapi soal UBL Pak. Itu Ada, Pak, ada. konteks. Di luar konteks itu ya, jangan. Ya, Yes, it is out the Oke. context. Ya, itu out of the context. Yang ditanyakan ini, Alright. material. Ada tidak di sini yang ditanyakan? Okay, this is good. Halo? This is enough. Enough ya. Oke. Nanti ada further information that I want to know that how far that you can understand about the three definition psychology linguistic ya. Nanti I give ada task tapi bukan di sini ya. Nanti out of the task. Nah, yang penting di sini Anda you try to listen and understand. Okay? If you don't have any question, thank you very much for joining this class. Okay, see you for the next lesson. I wish that all of you are very well, very healthy. Okay, take care of yourself. Yeah, stay at home. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you can leave this room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.